Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa insya Allah di dalam mengisi acara beranda kita pada pagi hari ini akan diisi oleh saudara kita, yaitu Ibu Lita Permatasari. Namun sebelumnya sebagaimana biasa, mari sama-sama kita mencontoh atas apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan kita mendoakan untuk saudara-saudara kita yang akan meninggalkan forum ini. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dalam tuntunan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bapak dan Ibu lainnya, bersama-sama kita mengikuti sharing yang akan disampaikan oleh Ibu Lita Permatasari. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Lita atas kehadirannya pada pagi hari ini di dalam forum beranda. Nah, Bapak dan Ibu, saya belum pernah berjumpa dengan Ibu Lita Permatasari, dan saya disilaturahimkan pertama kali melalui Bapak Sarwono Kusumaatmadja ketika beliau sharing pada waktu itu, dan beliau menyampaikan bahwa Ibu Lita adalah salah seorang staf beliau dan bisa dijadikan pula sebagai narasumber di dalam acara ini. Nah, Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan sharing dari beliau, saya ingin membacakan terlebih dahulu sekelumit dari CV Ibu Lita Permatasari. Ibu Dr. Lita Permatasari, pendidikan Universitas Brawijaya 2015-2018, program Doktor Ilmu Lingkungan dan Pembangunan. Kemudian Universitas Lambung Mangkurat 2010-2013 untuk Magister Perencanaan Pembangunan Daerah. Kemudian STEMIK Bandung 2005-2010 untuk Sistem Informasi dan Komunikasi Data Digital. Pengalaman pekerjaannya, analisis pemberdayaan masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 2019 sampai dengan sekarang. Kemudian riset asisten ketua DPPI KLHK, yaitu Bapak Sarwono Kusumaatmadja 2019 sampai dengan sekarang. Dan kemudian beliau adalah seorang penulis aktif dalam komunitas birokrat menulis. Dan setahu saya bahwa Ibu Lita juga telah meluncurkan sebuah buku juga, Ibu Lita, ya. Nah, sehingga mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa sama-sama Bapak dan Ibu mendengarkan presentasi dari beliau, dan semakin lengkap pula komunitas peduli lingkungan yang sudah ada di dalam forum NBO ini, dengan telah terbentuknya beberapa waktu yang lalu forum CLBS, namanya Cinta Lingkungan Bersih dan Sehat, yang dikoordinatori oleh Ibu Sri Bebasari. Nah, baiklah Ibu Lita, sebagaimana biasanya Ibu Lita sudah paham ya, dikarenakan sudah sering mengikuti acara ini, kami persilakan Ibu Lita untuk menyampaikan presentasinya, dan mohon izin apabila nanti kita melaksanakan tanya jawab pula di dalam acara ini. Kepada Ibu Lita kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wilujeng enjing. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat meresapi sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Hasanuddin Thayyib tadi. Baik Bapak Ibu, salam kenal ya. Mungkin ada yang sudah kenal atau ada yang belum. Saya memperkenalkan diri, saya Lita. Mungkin nanti saya akan share screen, ada sedikit ya yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Hal penting sebenarnya yang menjadi poin utama dari kehadiran saya di sini adalah ingin menyampaikan bahwa 2023 nanti warning-nya, sinyalnya adalah resesi ekonomi. Pada saat kita berbicara mengenai resesi ekonomi, pasti sosial dan lingkungan juga akan terdampak. Ini menjadi hal yang sangat serius dan menjadi pemikiran kita bersama, karena krisis air, pangan, dan energi juga keuangan kita sama-sama hadapi hari ini. Nah, bagaimana apabila krisis itu benar-benar terjadi di tahun 2023 yang 2 bulan ke depan kita hadapi? Saya pada saat ini ingin menyampaikan bahwa hal terpenting yang harus kita siapkan sebenarnya adalah kekompakan ya, atau jaring persahabatan
yang sebenarnya harus sama-sama kita pahami sebagai hal yang sangat sentral. Oke, saya akan share screen sedikit untuk, menyampaikan, sedikit ya gambaran tentang apa sebenarnya dalam pikiran saya untuk menghadapi krisis ke depan. Saya sedikit aja share screen mungkin sekitar 7 slide saja, selebihnya kita bisa, saling ini ya, selebihnya kita bisa saling, diskusi saja. Oke, oke Bapak Ibu, saya akan mengintisarikan ya, apa yang akan saya sampaikan pagi ini dengan judul Silaturahmi Menguatkan Umat. Nah, jadi, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang pada saat ini sama-sama kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan lebih, terasa lagi kekuatannya apabila kita bersinergi. Kalau dalam agama kita itu namanya adalah silaturahmi atau silaturahim. Eee, Baik, oke, saya adalah seorang pada saat ini saya seorang birokrat yang menapak di jalur birokrasi atas upaya dan perjuangan yang tidak mudah. Karena tanpa backing makhluk, hanya Allah saja sebagai satu-satunya pelindung dan pengarah. Saat ini saya juga mulai mencoba untuk memahami bahwa, penerjemahan kata silaturahmi dalam Islam itu bisa lebih sangat bermakna sekali apabila kita terjun ke dalamnya gitu. Sehingga saya dengan teman-teman itu membentuk satu forum karena kebetulan kami itu adalah alumni, dari berbagai jenis, ilmu, maka kami membentuk forum silaturahmi dokter Indonesia. Kebetulan karena basic saya pada waktu itu sebelum di Jakarta adalah di Kalimantan Selatan, maka saya, tercatat sebagai sekretaris nih di Forum Silaturahmi Dokter Indonesia DPW Kalsel. Pada saat ini sebenarnya bukan baju birokrasinya, bukan juga baju keilmuannya, bukan apapun yang saat ini terjadi pada kita, yang saya rasakan pada saat ini adalah saya bisa merasakan kekhawatiran saudara-saudara sebangsa menjelang tahun 2023 yang disebut sebagai tahun krisis terberat yang akan dialami oleh dunia. Dalam pemikiran-pemikiran ini kebetulan saya juga mulai mencoba untuk melihat, strategi apa yang paling penting karena pada saat itu disertasi saya adalah tentang, strategi pengelolaan kawasan, maka saya mencoba untuk menghimpun ide dari disertasi itu untuk bikin satu buku nih, judulnya Strategi Pengelolaan Kawasan di Perikanan, di salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang bernama Desa Cindaya Alus. Nah, buku ini sedang on progress, ISBN-nya udah turun, sebentar lagi mungkin akan, bisa untuk apa ya, bisa untuk dimiliki oleh siapapun yang, punya keinginan untuk memahami, kira-kira bagaimana ya, satu kawasan itu bisa kita kembangkan di era krisis gitu ya. Kira-kira bagaimana ya kita melihat potensi-potensi atau peluang apa yang bisa kita kembangkan di daerah kita pada saat situasi krisis gitu. Oke, jadi, nama buku saya atau judul buku saya adalah Strategi Pengelolaan Kawasan Perikanan. Karena sekarang katanya tagline-nya ekonomi baru, ekonomi biru. Jadi ekonomi biru sekarang jadi lagi tagline nih, jadi sesuatu yang sangat diperhatikan orang. Karena apa? Karena ekonomi biru atau yang berkaitan dengan air dan kelautan adalah hal yang sangat, menjanjikan. Karena kita, memiliki kandungan kekayaan laut yang luar biasa gitu ya. Jadi saya tertarik untuk membuat satu buku tentang bagaimana sebenarnya ekonomi baru yang namanya ekonomi biru bisa membantu masyarakat kita untuk bertumbuh di era krisis. Oke, saya akan lihat lagi sedikit aja.
Oke, kalau mengenai background keilmuan, sebenarnya saya itu multidisiplin kata orang ya. Karena pada saat saya memahami bahwa dunia ini ke depan adalah abad digital, maka saya mencoba untuk memahami logika-logika algoritma berpikir dari, apa ya, pemikiran-pemikiran yang saya pikir informatika itu penting sebagai basic science. Sehingga pada saat itu S1 saya ambil informatika. Pada dalam perjalanannya ternyata informatika saja tidak cukup karena Indonesia sedang membangun, maka saya mempelajari ilmu perencanaan. Planning ya, oke. Saya ngambil planning di S2 dan kemudian ternyata planning saja tidak cukup, informatika saja tidak cukup karena kita dihadapkan pada kerusakan lingkungan yang cukup mengkhawatirkan. Sehingga S3-nya saya ngambil ilmu lingkungan di Universitas Brawijaya. Jadi S1, S2, dan S3 saya itu ada di 3 pulau ya, 3 kawasan ya. Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga, Kalimantan Selatan, karena S1-nya saya di Bandung. Oke, pemikiran-pemikiran saya pada saat ini tidak saja saya sampaikan dalam forum-forum, diskusi, tatap muka atau webinar, tapi juga aktif saya sampaikan di komunitas birokrat menulis. Karena bagi saya suka menulis, dengan menulis itu saya bisa menyampaikan pada banyak orang atau speak up gitu ya, bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja atau Indonesia harus kita kawal benar-benar agar, saudara kita sebangsa ini tidak banyaklah yang mengalami kesulitan gitu ya, apalagi di desa-desa terpencil. Oke, saya juga menyampaikan bahwa hal terpenting yang harus kita siapkan kok macet ya? Hal terpenting yang harus kita siapkan adalah, eee basic keilmuan ya. Jadi sebenarnya ke depan nanti, kepemimpin itu tidak cukup, bahwa dia berwibawa gitu ya, dia cerdas, dia komunikatif, no. Pemimpin di masa depan adalah pemimpin dengan bekal leadership yang disiapkan juga basic digitalnya. Jadi digital leadership itu sangat penting ke depannya. Seorang pemimpin dengan, citra, wibawa, kemudian dia cerdas, membangun, oke, itu, pada saat ke depan nanti belum cukup. Jadi kita harus membekali anak muda kita dengan digital leadership. Mungkin kemarin sudah ya, sama Mas Bari Aryono, ada informasi tentang digital leadership, bagaimana kita berproses sebagai sosok dari, anak muda ataupun siapapun dari kita di tatar pemimpin gitu ya, dengan basic keilmuan, digital leadership yang sangat diperlukan. Ngomong-ngomong ini kok macet ya? Bentar saya stop share dulu. Oke, saya coba share screen lagi, tadi kayaknya macet. Dikit lagi, ada 2 slide lagi, saya tidak banyak karena nanti mungkin saya lebih suka dengan hal-hal terkait, diskusi diskusi nih ya, tanya jawab. Mungkin itu akan lebih memperkaya hasanah pemikiran kita. Eee, oke, ah, oke, baik. Berkaitan dengan silaturahmi, saya punya, forum kebanggaan saya, kebanggaan karena apa? Karena saya bisa menghimpun, Pak Emil Salim dan Pak Sarwono di satu forum yang saya sebut Forum Komunikasi Go Green, dengan peserta sebanyak 200 pemikir iklim ya. 200 orang pemikir iklim di sini, dengan tagline komunikasi lingkungan yang sinergi lintas stakeholder dengan semangat persatuan Indonesia. Jadi saya ingin sebuah forum walaupun hanya WhatsApp group gitu ya, Ibu Sri Bebasari juga ada di dalam forum ini. Saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia itu sebenarnya jati diri bangsanya itu bagus gitu, kekeluargaan. Jati diri bangsa kita itu bagus, hanya saja pada saat ini terdegradasi oleh nilai-nilai yang berasal dari asing gitu. Eee, nilai-nilai ini terutama yang paling merusak adalah, sikap, apa ya, egois gitu ya, egois. Sebenarnya saya pikir kita tidak perlu juga seperti itu, karena masing-masing dari kita, berapapun usia kita, siapapun kita,
kita adalah sangat berharga gitu ya. Jadi saya menanamkan itu pada rekan-rekan di forum komunikasi Go Green. Kita bicarain lingkungan, siapapun kita, walaupun kita dalam posisi dan skala kecil, menengah atau yang sudah skala besar, kita masing-masing adalah sangat berharga. No ego gitu ya. Saya sangat menyarankan itu sebab dalam satu organisasi apapun itu apabila sudah ada bentrokan ego tidak akan ada yang pernah bisa berjalan dengan lancar. Oke, kemudian saya juga, seperti yang saya katakan tadi, saya juga berada di satu forum yang namanya Forsiladi atau Forum Silaturahmi Dokter Indonesia. Dengan visi sebenarnya adalah dokter lintas keilmuan yang berusaha untuk memberikan kontribusi positif, dengan soft diplomasi gitu ya, dengan, cara-cara yang ya bisa dibilang berbasis, sains gitu ya dan penelitian. Dan upayanya atau misi-misi kami adalah untuk mencoba mencari solusi dan memberikan solusi sebagai mitra strategis ya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, karena kami sudah sangat memahami bahwa Indonesia memang sudah saatnya untuk berkolaborasi lintas stakeholder ya, multi aktor. Oke. Jadi di sini sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa kita, siapapun dari kita adalah, orang ataupun punya peran yang sangat penting untuk Indonesia ini. Ini kok macet lagi ya? Oke. Saya juga speak up melalui media. Saya dulu aktif, sekarang agak ini ya, agak jarang karena memang, apa ya, frekuensi, kegiatannya juga cukup banyak di Jakarta. Saya dulu punya acara yang namanya Ngobrol Sore Go Green, menghadirkan pakar-pakar, bukan pakar juga sih, pemerhati mungkin ya, orang yang concern pada lingkungan. Dan saya juga membahas mengenai IKN dan resiko sosial, IKN dan resiko demografi, IKN dan aspek politik yang ada di dalamnya dan lain sebagainya. Saya rasa IKN atau Ibu Kota Negara Baru adalah isu yang sangat seksi ya untuk dibahas lewat forum media seperti ini. Saya menjadi saya satu-satunya host di sini dan saya membuka sebanyak mungkin jaring pertemanan untuk mengumpulkan ide-ide penting tentang IKN bagi Indonesia tentunya. Oke, kalau misalnya ingin berkenalan dengan saya bisa di invite, ini Instagram saya, Lita Permatasari. Oke, saya rasa itu dulu Bapak, terima kasih hatur nuhun pisan, semoga silaturahmi bisa berlanjut, dan terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lita atas kehadirannya dan presentasinya pada pagi hari ini. Namun sebelum kita sampai kepada tanya jawab, bisakah Ibu Lita sedikit menceritakan kepada kita mengenai isi daripada buku itu sendiri, mengenai strategi perikanan itu sendiri, seperti apa kawasan yang Ibu Lita lakukan pengembangan itu sendiri, dan langkah-langkah apa yang secara strategis yang Ibu Lita telah lakukan sehingga hal itu memberikan kemanfaatan bagi wilayah itu sendiri. Mungkin Ibu Lita bisa menceritakan hal ini sebelum nanti kita sampai kepada tanya jawabnya. Oke, terima kasih. Jadi Cindai Alus adalah satu desa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Cindai Alus ini dulu adalah kawasan pertanian dengan petani-petani dengan tingkat penghasilan yang rendah lah begitu ya. Jadi mereka itu petani sederhana karena kawasannya adalah kawasan pertanian. Kemudian ada 1 atau 2 orang di sana yang mencoba untuk alih fungsi lahan menjadi perikanan budidaya. Nah, dengan konteks ini maka mereka juga mencocokkan karakteristik dari lahan tersebut dengan ikan. Ikan apa nih sebenarnya yang harus kita kembangbiakan di sini gitu ya. Kira-kira kalau misalnya kita mau bikin kolam gitu, ikannya ikan apa ya gitu. Ternyata ikan yang sangat baik di sana dan
wah ini sebenarnya bicara ikan, bicara makanan ya, potensinya adalah yang bagus di sana itu adalah ikan patin dan ikan nila. Namun, budidaya perikanan di Cindai Alus lebih kepada patinnya gitu ya. Ikan patin itu, ya dari segi ini ya, dari segi, cost atau biaya itu lumayan hemat, tapi dia, bisa menghasilkan, produk ikan yang, sangat, enak gitu ya. Produk ikan dari Cindai Alus sih terkenal enak. Dan kemudian juga bisa mensejahterakan petani yang ada di sekitarnya. Nah, itu sebenarnya poinnya. Jadi ternyata alih fungsi lahan tidak melulu merugikan, tapi ternyata alih alih fungsi lahan bila benar-benar didesain dengan tepat, bisa juga, meningkatkan kesejahteraan petani di satu wilayah. Yang tadinya misalnya mereka rumahnya, dari kayu saja atau misalnya mereka, ya anak-anaknya mungkin, belum bisa sekolah atau bisa dibilang, apa ya, ya dengan tingkat inilah, tingkat ekonomi yang rendah lah. Nah dengan, masuknya program ini mereka bisa lebih meningkatkan ini kesejahteraannya, kemudian juga mereka jadi tahu bagaimana caranya untuk, nge-arrange atau mendesain satu produk dengan baik karena si ikan ini produknya enggak cuma ikan jual ikan mentah saja, mereka juga bagaimana mengemas ikan itu dalam bentuk fillet gitu ya, kemudian juga bagaimana, masyarakat di sana juga diupayakan untuk bisa nih, bersama-sama, apa ya, menangani limbahnya gitu ya dan lain sebagainya. Intinya, integrated lah, terintegrasi dari mulai hulu sampai hilir, sampai sebenarnya arahnya sebenarnya Cindai Alus ini akan menjadi kota ikan nantinya gitu. Karena di sana juga udah mulai dibangun pabrik es dan lain sebagainya yang mensupport kegiatan-kegiatan perikanan budidaya di situ gitu. Jadi budidaya yang tidak cuma, jual ikan mentah gitu, tapi juga udah diproduksi di sana dengan, bimbingan teknis yang dilakukan oleh, penyuluh perikanan yang ada di sana. Jadi ke depan sebenarnya, ekonomi biru bisa terlahir dari Cindai Alus. Kira-kira begitu, Pak. Baik. Baik, berikut ini kita undang untuk berkomentar di dalam diskusi ini kepada Ibu Bebasari. Kami persilakan Ibu Bebasari. Silakan di-unmute Ibu. Assalamualaikum Ibu. Silakan Ibu. Waalaikumsalam, Mbak Lita. Iya Pak Hasan, saya kenal Bu Lita ini udah lama juga. Selamat ya Bu Lita, sekarang udah di Jakarta. Karena dulu pertama kali kenal beliau tuh masih bertugas di Kalimantan, ya? Banjarbaru sebagai salah satu pejabat di Dinas Lingkungan Hidup. Tapi dari kota yang jauh dari Jakarta kecil gini, tapi ternyata pengaruhnya cukup besar mempengaruhi kita yang dari berbagai kota gitu. Jadi akhirnya sampailah sekarang ketemu lagi di Jakarta gitu sih Bu. Memang beliau ini apa ya, kadernya Pak Sarwono, Pak Sarwono Kusuma Atmaja. Jadi mudah-mudahan beliau bisa menjadi penerus gitu. Amin. Iya Mbak Lita, jadi saya sih senang banget nih kan ada perikanan, ada peternakan, ada pertanian. Saya selalu, Pak Hasan selalu ingat nasib teman-teman saya yang jadi pemulung itu loh Pak. Supaya pemulung tuh pada pulang ke desa karena salah satunya kan karena panen cuma 1 kali, yang tadinya 3 kali. Sementara kan ada juga perikanan, ada peternakan gitu. Karena ya tadi mereka itu tidak punya cita-cita jadi pemulung ya Bu Rita, tapi Iya, betul. karena tadi di tempat desanya itu akhirnya terjadi penurunan bidang pekerjaan tadi gitu. Jadi saya juga pernah sempat ke Mama Memet, tolong dong ini bagaimana nih supaya panen jadi 3 kali lagi gitu. Masya Allah. Iya ya Itu Bu, sih betul. Pak. Jadi ya terima kasih bisa ketemu Bu Lita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sering Ibu. ketemu di sini kan udah di Jakarta sekarang ya. Iya, betul Bu. Makasih atur nuhun Oke. pisan. Ibu sehat-sehat ya.
Alhamdulillah, amin. Ya, karena ketemu Pak Hasan tiap hari. Iya, Dengar aduh. suaranya aja langsung jadi obat. Amin. Baik, terima kasih Ibu Bebasari. Ibu Bebasari, ini kalau berbicara Kalimantan ya, berbicara ikan ya, saya tuh ingat kalau saya wisata ke Kalimantan itu, mudah-mudahan benar ya, ikan fuyo ya. Kalau di Palembang disebut ikan betok. Papuyu. Iya, iya. Papuyu, Papuyo ya. Iya, betul. Saya belum menemukan hidangan yang disajikan ikan papuyo itu, ikan betok sebetulnya kalau sana di Jawa orang di Palembang orang nyebut ikan betok. Nah, ikan betok itu kan biasa kan jarang dijadikan pilihan, tetapi di Kalimantan itu luar biasa dijadikan pilihan utama dengan ikan papuyo yang dibakar atau apa Iya, itu? bakar, Pak. Bakar Iya, ya. Dan iya. itu luar biasa Bapak dan Ibu. Dan apakah ini termasuk yang dibudidayakan juga untuk menunjang industri pariwisata yang ada di sana, Ibu Rita? Termasuk juga ikan papuyo ini? Oke, iya. Jadi ada beberapa varietas ya yang dikembangkan di sana, termasuk haruan ya. Ya, Haruan itu gabus gitu ya. ya, Gabus, papuyu gitu. Tapi memang yang menjadi ininya unggulannya itu patin. Masya Allah. Ikan Oke, patin, ya. Kalau misalnya papuyu dan haruan atau gabus itu memang varietas yang dikembangkan juga, tapi bukan unggulan. Karena memang ini ya air dan juga ini apa ya kayak semacam unsur hara dan pokoknya di Cindai Alus itu kan rawa ya, cenderung cenderung rawa. Jadi pas banget untuk pengembangbiakan patin, kira-kira begitu. Masya Allah. Dan ini menarik ya Bu Basari, bahwa bagaimana keterkaitannya. Sebagai contoh misalnya disebut ikan haruan ya. Nah di Kalimantan itu kan ada menu lontong orari ya. Oh iya, Bapak tahu juga. Nah, lontong orari itu kan kuahnya kan pakai kuah ikan dan dihidangkan itu bebas sari. Jadi kalau misalnya kita lontong itu kayak ketupat ya, kemudian kita dikasih kuah yang dari santan, dan kemudian potongan ikan haruan ini ikan apa bahasa kitanya? Kan gabus. Gabus itu, Gabus. Iya, ikan gabus gabus. digoreng dan itu menjadi bagian menu utama, betul ya Ibu Lita. Sehingga bagaimana keterkaitan antara perikanannya dengan industri kulinernya, jadi berjalannya bisa seiring. Nah, apakah dalam strategi yang disampaikan oleh Ibu Lita di dalam buku tadi itu tidak hanya mengembangkan secara teknis perikanannya saja, ataukah masuk juga di dalam strategi kolaborasi ikutan ya daripada industri kulinernya sendiri? Bagaimana Ibu Lita? Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk Pak Sarwono Pak Kusuma Sarwono Atmaja. udah ada. Pak, sudah ada ya? Iya. Bapak memantau. Dipantau. Oke, kita undang nih Pak Sarwono, biar rame nih. Silakan Pak Sarwono, kasih komentar ini Ibu Lita yang udah hadir hari ini. Saya kenalnya kira-kira ya 5 tahun yang lalu ya. Itu saya lihat orangnya cerdas begitu, giat, dan jaringannya luas. Ya mudah-mudahan bisa fokus begitu ya, karena orang yang kayak dia tuh yang punya banyak kemampuan itu suka bingung menetapkan fokus begitu karena pilihannya banyak gitu ya. Nah ini yang saya kira harus segera diselesaikan, fokus begitu ya, karena dengan berfokus maka ada penajaman kemampuan yang nanti bisa menciptakan banyak sekali sinergi begitu ya. Nah itu kurang lebih itulah ya yang ingin saya sampaikan kepada Lita dan siapapun ya yang berbakat di Indonesia ini. Dan orang-orang muda yang berbakat tuh banyaknya setengah mati gitu, dan banyak juga yang sudah mempunyai prestasi yang diakui oleh dunia internasional. Pesan saya tetap sama, silahkan menggunakan segala macam bakat dan kemampuan Anda itu untuk satu waktu memusatkan perhatian kepada satu hal atau dua hal saja yang dirasakan penting ya, di mana kita bisa memberikan kontribusi begitu ya. Dan orang suka baca buku saya, memoir, dan
pengen niru. Jangan ditiru, saya bilang. Kalau kehidupan saya sih adalah serangkaian kecelakaan yang kebetulan menguntungkan saya begitu. Jadi jangan ditiru gitu. Silakan menempuh ya ukiran hidup ke depan secara unik untuk diri masing-masing ya, dan menyumbangkannya kepada bangsa yang kita cintai. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sarwono, sehat selalu ya Pak. Dan betapa dari Pak Sarwono sudah bermunculan kini kader-kader Pak Sarwono ya. Walaupun Prof. Soryadi sering bilang bahwa kita bisa pelajari tetapi menirunya nggak gampang. Namun paling tidak ya saya pikir untuk meniru 100% kan tidak mungkin ya Pak Sarwono, tapi saya kira pada setiap angle kehidupan seseorang itu ada sisi-sisi yang bisa kita ambil ya sebagai inspirasi dan bisa kita refleksikan walaupun dengan bentuk yang berbeda ya. Terima kasih Pak Sarwono, sehat dan semangat selalu Pak Sarwono, dan mohon doa semoga kita semuanya diberikan keberkahan dan kelancaran. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Bapak Ibu sekalian yang Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di sini ada pertanyaan dari Pak Kunto nih, Ibu Lita. Iya. Beliau menyampaikan bahwa bagaimana peranan penentu pemimpin formal dan informal dalam menanggulangi isu konservasi lingkungan, terutama dalam aspek law enforcement, berikut reward dan punishment-nya. Oke, kalau kita berbicara mengenai law enforcement dalam environment, itu memang sangat kompleks. Namun kita lihat lagi di sini bahwa sebelum itu masuk ke ranah hukum, kita akan mengambil dulu jalan tengahnya berupa mediasi lingkungan. Nah, jadi sebenarnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun pada saat ini sedang disiapkan penyuluh lingkungan, ahli mediasi lingkungan, dan lain sebagainya yang bisa untuk menjembatani perbedaan pandangan nih antara pengusaha dengan pemerintah. Sehingga ada aksi-aksi yang kita sebut sebagai corrective action ya kalau di Kementerian Lingkungan Hidup itu. Jadi segala hal terkait kebijakan itu sebenarnya kita lihat lagi apakah ada kebijakan yang memang pada saat ini ternyata dalam implementasinya perlu dirubah atau perlu diperbaiki, dan kita pasti sebelum masuk ke ranah hukum perlu untuk melihat dulu dengan kacamata yang lebih bening gitu ya. Apa kira-kira ada hal yang masih bisa diselesaikan secara mediasi atau tidak. Jadi sebenarnya itu. Ke depan mungkin akan lebih banyak lagi masalah lingkungan yang kita hadapi, apalagi kita menghadapi krisis ya. Pasti akan sangat banyak lagi hal yang tidak kita harapkan. Tapi kematangan jiwa seorang pemimpin dalam menghadapi situasi krisis itu yang sangat penting. Itu yang saya dapatkan dari Pak Sarwono, bagaimana kita siap untuk menghadapi segala hal di berbagai hal yang kita mungkin tidak kita harapkan, tapi ternyata terjadi gitu. Itulah jadi maka kesiapan ya, sekali lagi kesiapan seorang pemimpin yang secara politis mungkin dia harus tegas dalam prinsip, namun luwes dalam pendekatan. Saya rasa begitu. Baik, terima kasih Bu Lita. Ini ada pertanyaan dari Pak Kristiono. Beliau menyampaikan bahwa dengan situasi permasalahan lingkungan yang kita hadapi sekarang ini, bahwa sangat signifikan ya dampak daripada keberadaan industri yang berada di seputar kita gitu kan ya. Ya walaupun di satu sisi kita bisa melihat bahwa bagaimana semakin ketatnya peraturan dan juga pengawasan ya, sehingga boleh jadi perhatian terhadap masalah limbah-limbah daripada industri ini sendiri kan sudah mulai dilaksanakan perbaikannya. Namun kalau menurut pengamatan Ibu Lita ya, sampai sejauh ini sudah pada sampai level mana sih sebetulnya keikutsertaan dan kesadaran industri ini terhadap lingkungan? Mungkin Ibu Lita bisa menggunakan referensi bagaimana sih dengan di negara lainnya, kalau misalnya kita memperhatikan bahwa di kita cenderung ya masih banyak sekali kelemahan-kelemahannya, sehingga kadang-kadang keberadaan industri di satu tempat itu selalu diwarnai dengan munculnya demo-demo dari masyarakat setempat ya, akibat dampak daripada industri itu sendiri. Mungkin Ibu Lita bisa memberikan penjelasannya.
Baik, terima kasih. Wah, luar biasa sharing-nya ya pagi-pagi ini. Saya tidak, mendalami masalah limbah B3, namun saya paham gitu ya, apa maksud dari, pertanyaan tersebut. Di Kementerian Lingkungan Hidup memang ada bidang persampahan dan, penanganan limbah B3 yang fokus, untuk menangani itu. Namun, secara garis besar saya sampaikan bahwa kita memiliki komitmen untuk melindungi lingkungan dengan regulasi-regulasi dan juga langkah-langkah aktif yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan selalu mengingatkan dalam bentuk sosialisasi, kemudian juga penyuluhan ke lapangan langsung, ngelihat bagaimana sebenarnya kondisi yang terjadi, kemudian cek and recheck dokumen itu akan selalu terjadi, dan laporan-laporan tentang laporan itu ya, laporan penyelenggaraan usaha itu kan setiap 3 bulan sekali juga masuk ke Dinas Lingkungan Hidup setempat gitu ya. Itu semua bisa dicek bagaimana ketaatan dari pengusaha untuk melaksanakan, kaidah sesuai dengan izin lingkungan yang dikomitmenkan oleh dia dengan lingkungan hidup dengan Kementerian Lingkungan Hidup atau Dinas Lingkungan Hidup setempat gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa ngelihat dari itu sih, dari laporan yang dia sampaikan ke kita setiap 3 bulan sekali itu. Kita bisa lihat, oh ternyata progresnya begini, oh ternyata limbah cairnya gitu ya sudah diproses sesuai dengan prosedur. Oh ternyata dia punya, peningkatan kapasitas produksi, oh ternyata dia harus memperbaiki dia harus ini ya, dia harus, melakukan, kayaknya AMDAL itu kan nggak cuma sekedar AMDAL, pada saat dia produksinya bertambah, dia juga harus dia harus dicek lagi, oh ternyata AMDAL-nya harus dikoreksi kembali dan lain sebagainya. Saya rasa, di tingkat kebijakan dan di tingkat regulasi, kemudian juga di tingkat, Dinas Lingkungan Hidup kabupaten kota juga sangat memahami itu. Jadi yang namanya pengawasan itu selalu dilakukan. Kalau memang ada pengusaha yang nakal gitu ya, itu tidak bisa kita hindari, pasti ada yang seperti itu. Namun dia juga harus siap dengan konsekuensi, berarti dia tidak komit dengan dokumen lingkungan yang sudah dia tanda tangani gitu. Biasanya ada kayak semacam surat teguran 1, kedua, ketiga misalnya. Tapi, memang pengawasan ini memang dilakukan oleh, kalau di Dinas Lingkungan Hidup itu dilakukan oleh Seksi Penegakan Hukum ya, Gakum. Kalau misalnya, ada hal yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan pada saat laporan itu dicek ternyata, oh ini ada sesuatu yang salah, atau, oh ternyata ada laporan masyarakat, yang kita khawatirkan suatu saat menjadi sengketa lingkungan gitu ya. Sebelum terjadi sengketa lingkungan kita langsung, hadir ke sana dan kita ngecek ada apa nih sebenarnya gitu. Jadi, sebenarnya sudah ini ya, sudah sangat siap untuk menghadapi itu. Nah, cuma masalahnya bagaimana kita mensinkronkan nih antara, apa yang diinginkan oleh masyarakat dalam arti, masyarakat ini kan menginginkan lingkungan yang layak, dalam arti kata pada saat dia, ada di sekitar wilayah industri misalnya, bagaimana nanti komitmen mereka terhadap pengusaha setempat dan lain sebagainya, itu juga sudah dituangkan dalam izin lingkungannya. Jadi lagi-lagi kita berbicara mengenai izin lingkungan itu dan pengawasan. Jadi kuncinya 2, izin lingkungan dan pengawasan. Itu selalu dicek gitu. Jadi tergantung keaktifan dari orang dinas untuk ngecek, setiap, wilayah yang itu merupakan tanggung jawab dia untuk ngecek gitu. Biasanya seperti itu sih Oke, yang baik. terjadi. Baik, terima kasih Bu Lita. Salah Iya, satu Kak. permasalahan lingkungan juga kan adalah masalah peralihan fungsi lahan ya. Saya ingat sekali sebagai contoh saja ini, sebagai contoh misalnya di Kota Palembang itu dulu, saya ingat waktu zaman saya masih muda sekali, sekian puluh tahun yang lalu ya. Itu ada yang dinamakan Taman Shailendra. Taman Shailendra itu adalah berupa hutan pinus yang luas sekali.
Jadi kalau misalnya kita dari kota Palembang itu menuju ke bandara. Nah sekarang sudah masih ada hutan pinus itu, tapi hanya tinggal beberapa pohon saja yang ada di sana. Dan sudah beralih fungsi sehingga menjadi malah bangunan-bangunan yang ada di sana. Nah sehingga sebetulnya hal ini mungkin ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri ya sehingga dirubah fungsi lahan yang hutan pinus yang namanya keren luar biasa, Taman Shailendra, sekarang ini berubah menjadi Taman Punti Kayu namanya. Itu ya, Nah, Pak. oke, itulah salah satu hal yang kita dapati ya di dalam penerapan dan kebijakan yang diterapkan di berbagai daerah yang terkesan kadangkala tidak pro kepada lingkungan itu sendiri. Nah, baiklah Ibu Iya, Lita. betul. Jadi selain kebijakan lingkungan, sekarang juga saya sangat memahami, apalagi saya sekarang sudah di pusat, saya memahami ternyata kita harus juga sangat cermat dengan politik lingkungan ya. Jadi deal-deal politik itu juga sangat penting karena kebijakan yang diambil tanpa referensi politik yang tepat bisa-bisa salah gitu. Jadi kita juga harus lihat itu. Jadi lebih luas lah ruangnya ya untuk saya pahami. Dan terima kasih atas sharingnya pagi ini Bapak Ibu. Kalau misalnya belum cukup, bisa nanti via Instagram saja di follow sayanya. Jadi nanti kita bisa saling sharing lagi lewat via Instagram. Terima kasih Pak Sanudin. Terima kasih Bu Baik, Sri Basari, Pak Sarwono, dan rekan-rekan sekalian atas sharingnya. ini masih bisa berlanjutkah? Ada beberapa pertanyaan lagi nih Bu Lita. Mungkin 10 menit lagi ya, bisa. Oke. Kita ini ada pertanyaan dari Pak Iqbal Bustaman di sini. Bagaimana menurut pandangan Ibu Lita ya di dalam meningkatkan kesadaran akan lingkungan ini sendiri dikaitkan dengan penyiapan anak-anak sejak dini, seperti halnya kita dapati yang digambarkan oleh beliau misalnya di Jepang, bahwa sejak dini, sejak TK pun anak-anak itu sudah diberikan melalui permainan-permainan yang meningkatkan dan membangun kesadaran akan lingkungan itu sendiri. Nah, sehingga bagaimana menurut pandangan Ibu Lita kerjasama dalam hal ini dari Kementerian Lingkungan dengan kementerian-kementerian terkait serta lembaga-lembaga baik lembaga non pemerintah sendiri agar betul-betul sinergi pengelolaan lingkungan ini bisa terlaksana secara ideal. Silakan Bu Lita. Baik, kalau kita berbicara mengenai mindset, itu memang mindset harus timbul sejak dari keluarga ya, dari lingkup terkecil. Bagaimana ibu dan ayah gitu ya menyampaikan pada anak-anaknya, kamu harus melakukan hal terbaik, kamu harus buang sampah pada tempatnya, kamu harus berpola hidup bersih dan lain sebagainya. Sebenarnya kekuatan paling dasar adalah di tingkat keluarga. Saya pikir seperti itu. Namun kalau kita angkat ke atas ke sisi ini ya, ke sisi edukasinya, sebenarnya memang edukasi lingkungan itu sangat penting untuk dipahami dan harus diberikan oleh instansi di mana misalnya gini, dinas kesehatan gitu ya, atau dinas pendidikan kalau misalnya anak usia sekolah mungkin SD, SMP, SMA gitu ya, itu nanti ada yang namanya sekolah adiwiyata gitu ya. Sekolah adiwiyata tidak cuma menyampaikan bahwa sekolah harus bersih, tapi juga bagaimana siswa berpola hidup bersih gitu, berpola hidup sehat tentunya. PHBS ya kalau dalam platform kesehatan itu adalah PHBS ya. Nah, satu hal lagi yang penting sebenarnya untuk menjaga diri dan lingkungan itu, kebetulan saya juga dekat dengan teman-teman di Fakultas Kedokteran. Jadi teman-teman di Fakultas Kesehatan Masyarakat di setiap kampus itu ya, sering sekali untuk melaksanakan sosialisasi, datang ke desa-desa. Misalnya kalau masih ada puskesmas dan posyandu, mereka datang ke sana kepada kepada anak-anak di sekolah-sekolah juga mereka menyampaikan pesan-pesan tentang kesehatan masyarakat. Nah, saya juga sangat penting sekali menyampaikan di sini bahwa ilmu kedokteran itu memang penting,
Namun untuk masyarakat, ilmu kesehatan masyarakat itu sangat penting sekali. Karena di kesehatan masyarakat itu juga ada peduli lingkungannya juga ada. Jadi ilmu kesehatan masyarakat di setiap kampus itu dibekali dengan bagaimana pengelolaan limbah dan lain sebagainya. Sehingga mahasiswa-mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat itu juga sangat berperan penting gitu ya untuk menyampaikan pesan-pesan penting tentang bagaimana mengelola lingkungan dengan baik. Baik Ibu Lita, berikut ini kita memberikan kesempatan kepada seseorang yang ingin menyampaikan secara langsung. Kita undang Ibu Miranti Abidin. Assalamualaikum Ibu Miranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Miranti? Ya, sehat alhamdulillah Pak Hasan. Saya Oke, juga silakan sangat Ibu Miranti. Saya senang Ya. Ibu Miranti menyampaikan komentar pagi ini. Ya, saya sangat terkesan dengan Mbak Lita. Jadi saya melihat ya Mbak Lita ya, seperti apa yang telah Anda lakukan ya mengenai masalah ikan patin ya di Banjar itu yang telah betul-betul bisa mengangkat skala ekonomi di masyarakat di sana. Nah, yang saya pikirkan begini, kita itu terus terang Indonesia itu belum memperhatikan kekuatan-kekuatan kita yang memang kita miliki, kita belum kita olah gitu loh. Belum dieksploitasi, mungkin bukan eksploitasi karena konotasi negatif, belum dikapitalisasi gitu. Jadi kita lihat, katakan soal ikan saja, itu ikan patin di Banjar, ada ikan belida ya Pak Hasan ya di Palembang. Ya, Palembang. Dan saya dengar Palembang ini juga ikan belida yang di Sungai Musi itu, dan hanya di Sungai Musi, kalau nggak salah Pak Hasan begitu ya, hanya di Sungai Musi, itu mulai punah dan karena mulai ikan tenggiri yang dipakai untuk empek-empek misalnya. Jadi ini kemudian juga di Sumatera Barat, Singkarak, ada ikan bilis di sana yang tidak ada di tempat lain. Nah, yang saya lihat kita itu belum betul-betul mengeksplor, satu hal yang perlu mungkin secara menyeluruh kita melihat secara Indonesia gitu ya. Ini lokal potensi lokal ini betul-betul diangkat untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya dan memberikan hal-hal yang juga positif. Karena terus terang begini, Indonesia itu nomor 2 di dunia dalam kaitan biodiversity. Keanekaragaman hayati kita itulah nomor 2 loh. Itu kan suatu hal yang menjadi kekayaan kita gitu. Nah, ini mulai hilang, mulai punah gitu. Nah, saya melihat bahwa krisis pangan ke depan ini menjadi suatu hal yang akan menjadi masalah buat kita semua. Nah, ini bagaimana kita mulai memikirkan, setiap lokal itu memikirkan hal-hal yang betul-betul sesuai dengan kekuatannya, kemudian juga bisa mengcapitalize ya, membuat itu menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Karena pada hakikatnya harus memberikan manfaat pada masyarakat setempat khususnya. Nah, jadi itu Pak. Nah, itu kalau kita lihat juga bukan hanya dia masalah ikan, tapi di berbagai hal gitu. Saya tahu kebetulan saya juga ikut sama Pak Emil di Kehati itu betul-betul Indonesia itu punya kekayaan yang luar biasa gitu dalam kaitan biodiversity. Dan saya terus terang sangat risau dengan makin hilang dan makin punahnya ini semua. Nah, itu satu gitu. Jadi saya juga ingin katakan apa Pak Sarono tadi katakan harus fokus. Nah, masing-masing daerah juga betul-betul fokus dalam mengangkat semua potensi itu gitu. Jadi itu satu. Dan hal kedua begini Bu. Nah, kita kan ada masalah krisis pangan. Nah, ini tuh saya juga belum melihat ya apa yang dilakukan untuk potensi laut kita. Laut kita itu kan juga masih ada dan belum diapa-apain gitu ya. Apakah mungkin nggak sih, dan apa yang saya dengar ya, dari berbagai literatur, bahwa banyak sekali manfaat daripada laut untuk masalah pangan gitu. Nah, saya lihat Indonesia punya laut begitu luas, kok belum diapa-apain gitu. Saya juga nggak tahu terus terang apakah ada yang sudah dilakukan dalam hal ini. Mungkin Mbak Lita tahu yang sudah dilakukan untuk bagaimana kita mengeksplor kekayaan laut kita dalam kaitan masalah pangan. Begitu mungkin Mbak Lita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu Miranti. Sebelum dikomentari oleh Ibu Lita, saya ingin menyampaikan Ibu Miranti, kalau salah Ibu Miranti ingat ya, ada Sungai Musi Ibu Miranti ya. Nah, jadi pada sekian puluh tahun yang lalu ketika kita masih sampai dengan SMP ya, itu ada kegiatan masyarakat di sana namanya menangkul. Pernah dengar tangkul ya? Jadi Bapak dan Ibu bisa dibayangkan, jadi sepanjang alur Sungai Musi itu di Muara Kelingi ya, di tempat desa saya dilahirkan, itu setiap tepian sungai itu ada rakit-rakit. Dan di setiap pinggir sungai itu ketika namanya musim ikan mudik, semua orang dengan tangkulnya. Nah, jadi sekali angkat tangkul itu Bu Miranti
bisa bayangkan yang namanya ikan seluang itu bisa kita saling angkat tangkul itu seperti ini, seperti satu gelas gini. Ikannya itu kita dapatkan, dan itu di setiap rakit itu mereka tangkul dan mereka mendapatkan yang sama. Nah sekarang ini sudah tidak ada lagi itu. Jadi jadi kalau dulu masyarakat itu bisa terhidupkan oleh dari hasil sungai itu, sekarang sudah tidak ada, seiring dengan orang menggunakan racun lah, kemudian dengan ledakan lah, dinamit dan sebagainya, dan belum lagi pencemaran. Nah sehingga sekarang itu anak-anak sekarang tidak mengerti lagi budaya menangkul itu, bahwa itu ada dulunya di sana. Ya, mungkin ini sebagai tambahan aja. Silakan Ibu Lita mengomentari yang disampaikan oleh Ibu Miranti. Iya betul, menarik sekali ya. Aduh, alhamdulillah. Ini nanti mungkin saya ingin menyampaikan hal yang penting di sini, bahwa ekonomi biru itu memang merupakan hal yang sudah menjadi potensi yang sangat baik lah untuk Indonesia, mengenai kapitalisasi, mengenai bagaimana bisa kita lihat dari sejauh apa sih sebenarnya program-program dari dinas perikanan setempat gitu. Jadi saya lihat di Kementerian Perikanan dan Kelautan itu untuk untuk departemen yang menangani tentang budidaya itu sudah sangat bagus kok gitu. Jadi program-programnya sudah sangat bagus. Hanya mungkin sosialisasi di tingkat tapak, terutama dengan Indonesia yang sangat luas ini, mereka masih kurang penyuluh-penyuluhannya. Jadi mungkin nanti bisa sebagai masukan bagaimana sebenarnya Indonesia yang sangat luas ini dari Sabang sampai Merauke, potensi-potensi perikanannya tidak saja dibiarkan standar gitu ya, tapi juga tapi juga memiliki penyuluh-penyuluh perikanan yang handal. Sebenarnya itu sih sebenarnya. Kalau saya lihat masyarakat ingin saja kerja gitu. Masyarakat tahu, oh iya Bu, gimana caranya kita kerja? Oh bagaimana Bu? Jadi mereka tuh sebenarnya keinginan untuk berubahnya bagus gitu. Cuma mungkin karena penyuluh-penyuluhnya itu sedikit atau terbatas dalam hal jumlah. Kalau dalam hal kapasitas saya tidak saya tidak meragukan. Penyuluh pertanian itu kapasitasnya oke, tapi ya itu tadi mereka terbatas gitu jumlahnya, sehingga ini yang menyebabkan gerak dari perikanan budidaya kita agak terhambat. Bisa menjadi masukan penting Ibu pada Kementerian Perikanan dan Kelautan, nanti saya bisa kontak teman saya di sana. Betul sekali, ini penting sekali, sehingga menggerakkan sektor ekonomi baru, ekonomi biru dari sektor kelautan dan perikanan bisa juga disupport dari itu tadi. Bagaimana penempatan dari penyuluh-penyuluh perikanan untuk bisa membantu warga di yang daerahnya merupakan daerah yang potensi ikannya bagus gitu ya, untuk nanti bisa dibina. Sebenarnya masalahnya di situ, pembinaannya ini gitu. Dan biasanya kalau masyarakat itu memang harus dibimbing. Pada saat sekali aja udah dibimbing, mereka bisa jalan sendiri. Tapi pada saat belum dibimbing, mereka kebingungan arahnya seperti apa gitu. Kalau baca dari buku aja mungkin nggak akan pas ya. Jadi memang buku juga ada, arahan juga ada, dan pembimbing penyuluh perikanannya juga membimbing mereka. Itu adalah langkah yang paling top untuk bisa meningkatkan hasil perikanan budidaya di manapun, saya rasa seperti itu. Kalau kandungan laut, wah memang nih, kalau kandungan laut yang ada di Indonesia, mungkin Pak Sarwono bisa menyampaikan nih, kandungan laut Indonesia. Bapak pernah bikin bikin paparan tentang itu ya Pak ya. Pak Sarwono masih ada nggak sih? Masih ada. Pak Sarwono bisa berkenan nimbrung menjawab pertanyaan Ibu Miranti, Pak Sarwono. Kandungan sumber daya laut Indonesia, Pak. Bapak, ya. Ya, silakan Pak Sarwono. Silakan. Ya. Ya memang luar biasa ya. Cuman gini, kita ini bangsa yang masih buta laut. Kita ingat
waktu kita kecil dan mungkin sekarang juga masih kejadian, guru kita tuh mengajarkan kita kalau pemandangan alam Indonesia tuh seperti ini. Itu yang muncul dari dulu, katanya sampai sekarang juga masih kejadian, itu gunung, matahari dua, sama hamparan sawah. Dan kita dicuci otak untuk mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara agraris. Gitu. Terus saya pernah tanya di sekolah, kalau betul kita negara agraris, ya kenapa petani kita adalah yang paling miskin hidupnya? Gitu. Marah gurunya, dikeluarin dari kelas gitu. Nah, jadi itu maksud saya, apa yang saya deskripsikan sebagai jalan hidup saya di buku memoir saya itu gak bisa jadi tiruan begitu, karena hidup saya itu penuh dengan berbagai kecelakaan yang tanpa saya tahu kemudian menguntungkan saya gitu. Nah, jadi kembali kita harus fokus, dan kita harus fokus ke laut. Nah, sekarang sudah ada kemajuan ya, soal-soal yang menyangkut laut itu mendapatkan perhatian. Itu ada seorang praktisi maritim barusan bilang sama saya bahwa orang-orang yang terkemuka di Indonesia itu sudah mulai pesan perahu-perahu pesiar ya untuk dikomersialkan dan untuk digunakan sendiri. Nah, itu menurut saya sih satu tanda yang bagus. Cuman ada cumannya. Kalau udah bikin perahu pesiar segala macam, lantas mereka tidak merubah gaya hidupnya. Gitu. Tetap aja kalau ada waktu luang dia main golf gitu ya. Nah, ini jadi artinya masih jauh ya jalan yang harus kita tempuh sebelum kita nih betul-betul menjadi bangsa dari satu negara kepulauan yang terluas di dunia. Dan pengakuan sebagai negara kepulauan itu adalah jerih payah kita berdiplomasi selama 24 tahun. Nambah wilayah perairan 2 kali dari wilayah darat luasnya hanya lewat diplomasi, tidak melalui pertempuran. Itu juga luar biasa kalau kita lihat, apalagi kalau kita lihat sekarang di mana pertempuran sedang mengamuk ya antara Ukraina dan Rusia yang memakan begitu banyak korban, dan yang akan potensial menyebabkan Eropa itu menjadi kawasan gagal di masa-masa datang karena ulah mereka sendiri. Dan sudah waktunya kita menjauhi model ya, yang sedang mereka jagokan, yang ternyata membawa kebangkrutan umat manusia. Jadi kita kembali ke jati diri kita, dan katakanlah laut merupakan bagian yang penting dari jati diri kita itu. Dan contohnya banyak gitu. Ada lagu nenek moyang kita orang pelaut, itu lagu ada betulnya begitu ya. Jadi ini Pak Hasanuddin Thayyib ini suatu ranah ya eksplorasi yang terbuka luas, dan saya kira perlu kita eksplorasi lebih lanjut begitu ya. Masya Allah. Dan ini memang katakanlah menyangkut masa depan, tidak hanya menyangkut masa depan kita sebagai bangsa, cuma juga masa depan seluruh umat manusia. Mudah-mudahan ya Allah Ta'ala katakanlah bersama kita mewujudkan cita-cita bangsa kita, supaya kita ini betul-betul nomor 1 dalam menjaga perdamaian dunia yang abadi gitu. Karena itulah insya Allah itulah maksud dari diciptakannya bangsa Indonesia itu, untuk membawa mission itu gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarwono. Pak Sarwono tadi itu mengingatkan kepada kita hal yang sangat melekat ya Pak Sarwono ya, dalam kehidupan dan budaya masyarakat kita.
Dan saya pernah membaca sebuah artikel bahwa yang kita jalani dalam kehidupan ini banyak sekali dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita ya Pak Sarwono ya. Betul. Nah, Ya. padahal kita ingat bahwa di dalam budaya banyak sekali kadang-kadang ditakut-takutin ya Pak Sarwono. Contoh Iya. misalnya saya ingat sekali bahwa di sungai ada hantu sungai, di laut itu ada hantu laut, dan bahkan banyak sekali mitos-mitos yang dihadirkan tentang laut sehingga membuat orang takut ke laut itu ya Pak Sarwono ya. Nah, padahal boleh jadi kalau saat kita telusuri, jangan-jangan mitos-mitos itu sengaja diciptakan agar bangsa Indonesia ini menjauhi dari laut yang sesungguhnya merupakan potensi kekayaan kita, sehingga kita menjadi lengah gitu kan, Iya. sehingga mengedepankan hanya semata-mata pertanian, padahal potensi terbesar kita adalah di laut. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa mensosialisasikan hal ini lebih luas lagi dalam berbagai dimensi kepada masyarakat. Nah, sehingga ketika kita berbicara mengenai sosialisasi dan komunikasi ini, rasanya kita perlu juga mengundang komentar ya dari salah seorang peserta kita yang saya tahu bahwa beliau dalam kesehariannya menjadi penanggung jawab ya melalui tabloid Tani yang diterbitkan dari Kementerian Pertanian kalau tidak salah. Dan tokoh tersebut adalah Pak Mehmet Gunawan. Pak Mehmet, kira-kira bagaimana strategi komunikasi kita, publikasi kepada masyarakat terkait dengan masalah lingkungan, terutama terkait masalah meningkatkan potensi kelautan kita sendiri? Pak Mehmet, kami persilakan. Terima kasih Pak Hasan. Saya agak terlambat ikut karena ada beberapa kegiatan, tapi terakhir saya dengar lingkungan gitu, menarik sekali. Pertama, saya tabik sama Ibu Lita, saya kira masih muda tetapi pengetahuannya luar biasa ya. Kalau lingkungan pasti terkait dengan masalah penduduk, masalah budaya Pak, saya kira ya. Karena kita sepertinya negara besar dan punya luas yang besar gitu, tetapi kalau dihitung daratannya itu sebetulnya sangat kecil, Pak. Kalau per penduduk itu hanya beberapa ratus meter persegi saja per penduduk. Jadi tekanan penduduk terhadap lahan itu luar biasa. Kita terjadi ekstraksi, perusakan sumber daya alam, terutama di darat itu akibat perebutan ya lahan yang saya kira terjadi pada aspek hukum juga ya, tentu Ibu Lita sangat mengetahui itu. Dan saya kira yang disebutkan Ibu Lita itu betul sekali ya, masalah penegakan hukum juga barangkali sangat-sangat diperlukan. Kalau kita ingat dulu ada kapal kita buang sampah di Korea Selatan ya, itu kapalnya itu ditahan, kemudian kapten kapalnya juga dipenjara, itu luar biasa tuh. Di kita itu kalau kita berlayar ke Pulau Seribu masih kelihatan itu ada kapal-kapal yang buang-buang sampah di lautan sekitar Jakarta pun masih kelihatan. Akan tetapi masih banyak sebetulnya Ibu Lita ya yang bisa kita lakukan dengan mengubah beberapa hal yang sangat praktis sebetulnya. Saya melihat di beberapa desa di Jawa Tengah, mereka itu memelihara ternak dan memberikan berbagai macam produk-produk daun-daunan, kemudian sampah-sampah dari sayuran yang bukan main bagus sekali. Tapi kebanyakan di kita itu sampah-sampah itu terbawa ke Jakarta. Jadi sayuran dan sebagainya itu tidak dibersihkan dengan betul-betul bersih, yang dibawa ke Jakarta itu yang hanya bisa dimakan saja gitu. Tapi di Jakarta pun dibuang sampah-sampahnya sekitar 20-25% jadi sampah yang mengotori Jakarta gitu. Jadi sebetulnya di kampung bisa dijadikan makanan ternak, sampahnya itu ya di Jakarta dibawa yang bersih dan tidak lagi mengotori kota gitu. Ada juga budaya di kita itu perkembangan industri pada umumnya di negara-negara lain itu akan membuat pertanian itu semakin kecil orangnya ya, petaninya itu semakin sedikit. Di kita itu sangat lambat pengurangan petani itu. Jadi kalau di negara lain industri berkembang, luas pertanian per petani itu menjadi luas gitu ya. Di kita enggak. Karena ada budaya
walaupun sudah kaya jadi orang di Jakarta, tetap aja mereka membeli tanah di desa gitu. Jadi ada keterikatan kuat antara uh, uh, emosi masyarakat kita itu dengan tanah dari leluhurnya gitu. Jadi akhirnya pertanian itu makin kecil, kemudian pertanian itu semakin tertekan begitu. Tapi saya kira upaya-upaya yang baru ya, bagaimana mengelola sisa-sisa tanaman untuk digunakan sehingga pertanian menjadi zero waste gitu ya, itu masih banyak kesempatan. Kemudian juga kemarin kita mengikuti acaranya Pak Agus Pakpahan, bagaimana lalat bisa menghancurkan sampah di Jakarta, itu juga salah satu kemungkinan yang sangat besar. Dan saya baru pulang kampung 3 hari di kampung ya, kok melihat bukit-bukit yang dulunya itu gundul, sekarang itu udah sangat subur, sangat banyak pohon-pohon dan sangat menyenangkan gitu melihatnya. Jadi ada perubahan bahwa pertanian di bukit-bukit yang tadinya dikelola oleh masyarakat itu karena mereka berpindah profesinya, dibiarkan menjadi tanaman-tanaman pohon yang kemudian berkembang menjadi bagus gitu. Saya kira saya bukan ahli di lingkungan, tetapi sangat mengikuti ya. Tetapi di balik banyaknya masalah yang sedang kita hadapi, ada peluang-peluang untuk mengembangkan lingkungan itu menjadi lebih bagus ya. Dan kalau betul-betul itu yang disarankan oleh Ibu Dita itu dilakukan oleh pemerintah, saya kira akan sangat membantu dan mempercepat. Mudah-mudahan itu bisa berkembang lebih bagus ya. Makasih Bu Dita, makasih Pak Hasanuddin. Terima kasih Pak Mehmet, hatur nuhun. Iya. Baik. Terima Karena kasih Pak ini Mehmet. Kepada iya, Ibu terima Lita, kasih. kami persilakan Ibu Lita untuk menyampaikan komentarnya, tanggapannya. Baik, saya terima masukan dan juga diskusi pagi ini sebagai pencerahan baru bagi saya. Silaturahminya yang terjalin pagi ini juga membuat saya lebih memahami bahwa kita semua sangat peduli lingkungan begitu. Pak Tribakti Usman yang dari tadi angkat tangan, maaf Pak, nanti bisa lewat ini aja ya Pak, lewat media sosial atau lewat WhatsApp saja karena kebetulan saya juga harus segera ngantor. Jadi saya mohon pamit dulu, mungkin nanti kita bisa lanjut di forum selanjutnya. Yang pasti terima kasih kepada semua sahabat yang pada saat ini hadir, Pak Hasanuddin juga. Hal terpenting yang kita harus tekankan di sini adalah kepedulian lingkungan itu juga berarti peduli pada kehidupan dan keberlanjutan kita. Dan itu adalah amanah dari Yang Kuasa bahwa kita dititipi bumi ini dan kita sebagai khalifahnya untuk bisa menjaganya. Menjaga tentu tidak bisa sendirian, tidak juga bisa parsial, tidak, tapi menjaga juga harus bersama-sama. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Pak Hasanuddin. Ya, Saya pamit ya. baik. Ibu Lita, Masya Allah, luar biasa sekali. Ibu Lita, benar yang disampaikan oleh Pak Mehmet ya. Kita bersyukur sekali ya bahwa walaupun usia masih relatif muda ya dibandingkan dengan usia rata-rata kita berada di forum ini, namun Ibu Lita sudah menunjukkan minat ya untuk melaksanakan penelitian hal ini dan menyampaikan strategi yang bermanfaat. Saya kira sangat kita hargai ya, dan semoga Ibu Lita terus berkembang ya Ibu Lita. Nah Ibu Lita, sebelum Ibu Lita pamit, kita ingin mengundang Prof. Suharyadi ya untuk beliau menyampaikan sambutan mewakili ini kita semuanya kepada Prof. Suharyadi. Kami persilakan Prof. Terima kasih Pak Hasanuddin. Ya Prof. Ibu Lita Permatasari yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian masih bertahan sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Bu Lita sudah gelisah ini mau ke kantornya. Pas salam kenal Prof. Wah, Universitas Dian Nusantara ya Prof. Ya, jadi intinya itu karena kita baru kenal pun kenal lewat Zoom ya Bu ya. Jadi belum pernah ketemu. Saya hanya ingin mengomentari Pak Sarwono tadi udah kenal 5 tahun yang lalu. Dan penilaian itu benar sekali orangnya, cerdas,
jaringannya luas, banyak kemampuan, kemudian fokus pada pilihan yang telah ditetapkan. Nah, ini pernyataan Pak Sarwono tadi itu aja yang saya ingin sampaikan. Luar biasa. Dan kelihatan dari omongannya itu memang tegas dalam prinsip, tapi cara yang tepat gitu. Itu penting, tidak gampang itu. Orang itu tegas dalam prinsip tapi bisa menggunakan cara yang tepat, itu tidak mudah. Nah, kita punya di sini Ibu Lita yang peduli dengan lingkungan dan di Departemen Lingkungan ya sekarang ya pekerjaannya ya. Kemudian Ibu Bebasari yang peduli sama sampah dan pemulungnya. Tapi kalau Bu Rita bisa mengalihkan dari pertanian ke perikanan yang lebih menyejahterakan masyarakat, ini pemulung itu mau dikasih apa nih? Bingung. Tapi masalah lingkungan, masalah sampah ini sampai akhir zaman tidak akan pernah selesai. Ya. Jadi, tapi untungnya kita ada serikandi-serikandi yang luar biasa seperti Bu Bebasari, Bu Lita, dan lain-lain sebagainya. Ada Pak Sarwono yang luar biasa, sampai seumur sekian masih terus peduli sama lingkungan dan mengikuti perkembangan terus-menerus. Pak Ibu Meranti, yang walaupun beliau ahli SDM, tetapi kalau sudah bicara macam-macam itu semangatnya luar biasa. Jadi itu yang perlu kita contoh, dan saya kira inilah gunanya kita berkumpul dengan Jebareng Online, karena mendapatkan tausiah maupun pengetahuan yang luar biasa dari berbagai pihak, dan itu tentu semuanya bermanfaat bagi kita. Jadi saya melihat wajah Bu Rita semakin gelisah, jadi saya cukupkan. Bersama teman-teman semua, terima kasih yang besar-besarnya. Memang tidak cukup sekali Pak Hasan, kalau mengundang orang pintar itu kalau sekali ketemu nggak mungkin cukup ya, harus ditambah lain kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suryadi. Saya kira hal ini perlu menjadi catatan kita bersama. Insya Allah nanti Ibu Lita kita hadirkan kembali. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak menduga ya bahwa kita akan berakhir pada pembahasan yang sangat menarik pada pagi hari ini. Dan saya tergelitik tadi itu ketika berbicara masalah ikan ya. Dan di antara makanan yang lain, hobi saya kebetulan ikan, Ibu Lita. Jadi Ibu Lita menyentuh. Namun saya ketika Pak Sarwono menyampaikan mengenai bahwa bagaimana sebetulnya persepsi ataupun paradigma mengenai kelautan ini perlu kita kembangkan lagi dalam masyarakat kita. Saya baru melihat gitu bahwa dari 10 negara ya pengkonsumsi ikan ya, kita bisa bayangkan untuk 2021 Cina itu 2.035.000 ton per tahunnya. Nah, sementara Myanmar 1,5 juta ton per tahunnya, dan itu pada peringkat kedua. Nah, sementara kita sendiri berada pada peringkat ke-9. Indonesia yang dengan negara yang lautan yang dominasinya hanya 135.624 ton per tahunnya. Nah, sehingga kita jauh di bawah Jepang yang 730.000 ton. Sehingga kita bisa melihat bahwa bagaimana negara-negara pengkonsumsi ikan terbesar, Cina, Jepang, dan bahkan Myanmar itu berada pada peringkat kedua, luar biasa. Padahal kita mengetahui bahwa tingkat kecerdasan banyak sekali dipengaruhi oleh vitamin yang dihasilkan dari ikan itu ya Pak Sarwono ya. Nah, sehingga hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Nah, Bapak dan Ibu, saya tahu bahwa kita belum puas ya dikarenakan terbatasnya waktu kita pada hari ini. Namun masalah ikan ini insya Allah pada hari Minggu sudah confirm akan hadir Profesor Rohmin Dahuri. Dan beliau adalah ahli perikanan. Insya Allah nanti Pak Sarwono mudah-mudahan hadir lagi nanti Pak Sarwono ya di hari Minggu agar lebih ramai lagi diskusi kita melanjutkan dengan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan terkait dengan pemberdayaan kelautan dan perikanan kita ini. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih sekali Bu Rita atas kehadiran dan presentasinya. Dan mudah-mudahan bukunya bisa di-share nanti. Kalau misalnya ada buku digitalnya mungkin bisa di-share ke masyarakat atau informasi di mana nanti kita mungkin melalui Bukalapak ataupun toko-toko buku bisa kita mendapatkannya. Kepada Pak Sarwono, terima kasih Pak Sarwono. Kehadiran Pak Sarwono memberi semangat motivasi buat kita semuanya. Dan kepada Prof. Suryadi, terima kasih. Tadi Prof. Suryadi menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Sarwono bahwa bagaimana tadi itu kita punya prinsip kehidupan ya, tetapi bagaimana cara melaksanakan prinsip itu dengan cara yang
taktis, praktis, dan efisien gitu kan, itu yang paling penting gitu kan ya. Dan kepada Ibu Miranti, terima kasih yang selalu kalau saya hadir dengan segudang pengetahuan yang diramu sedemikian rupa sehingga menjadi apa yang beliau sampaikan selalu menarik buat kita semuanya di dalam menyimak dan mendengarkannya. Kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengantarkan pertanyaan, mohon maaf apabila tidak terhantarkan semuanya, dikarenakan waktu yang sangat terbatas dan terlalu menarik topik yang kita bahas pada hari ini. Insya Allah nanti pada hari Minggu, Bapak dan Ibu yang belum terpuaskan, pertanyaan belum terjawab pada hari ini, disampaikan kembali nanti pada hari Minggu, terutama terkait dengan masalah perikanan dan kelautan dengan narasumber kita, Profesor Rohmin Dahuri. Semoga Allah berikan kemudahan kepada beliau untuk menghadirinya. Dan kepada Bapak dan Ibu, para peserta, terima kasih atas segala perhatiannya. Dan satu hal tadi Bapak dan Ibu saya kira perlu menjadi catatan bersama kita juga ketika Ibu Lita menyampaikan pada awalnya bahwa tahun 2023 itu adalah resesi. Nah, saya kira kita jangan terlalu melihat dari sisi negatifnya hal ini. Dikarenakan apapun itu kan hanyalah merupakan apa ya, perkiraan-perkiraan semata dari kita. Dan tentunya Allah yang lebih mengetahui apa yang akan berlaku pada kita semuanya, baik secara global maupun secara nasional ataupun secara individual. Dan saya kira pengalaman-pengalaman yang telah kita jalani selama ini, semoga hal ini menjadi perhatian bersama bagi kita semuanya bahwa yang penting bukan masalah banyaknya bibit penyakit, tetapi bagaimana kita meningkatkan imunitas kita, itu yang paling penting. Dan strategi yang disampaikan oleh Ibu Lita pada hari ini adalah merupakan salah satu strategi kita, sehingga bukan besarnya ancamannya, tetapi sejauh mana kesiapan kita mengantisipasi ancaman-ancaman itu. Dan kita yakin bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahannya, dan Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Demikian, mohon maaf lahir dan batin, dan kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan kita menutupnya dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz Muhammad Taslim, kami silakan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Prof. Suharyadi, Pak Mehmet, Bu Lita, yang telah memberikan pencerahan pada kita semuanya. Nah, semua yang di NBO ini orang-orang hebat semuanya. Marilah kita tetap memohon kepada Allah, semoga ilmu, amal soleh kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi'u kafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi karim alim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai ya Rabb kami, Engkau yang melimpahkan kasih sayang-Mu kepada kami, hingga kami peduli kepada sesama, hingga kami menyayangi kepada sesama. Ya Allah, ya Hafiz, ya Muqitu, ya Salam. Duhai Rabb kami, Engkaulah yang mampu menjaga, memelihara kedamaian, ketentraman yang ada di dalam hati ini, ya Allah. Begitu pula, Engkaulah yang mampu menjaga kedamaian, ketentraman bangsa negeri kami, ya Allah. Engkau bimbing kami, Engkau berikan kami ilmu yang bermanfaat, berkah fid dunya wal akhirah. Bermanfaat untuk kami, bermanfaat untuk lingkungan kami, bermanfaat untuk bangsa negeri kami. Hanya Engkau ya Rabb yang mampu membimbing langkah kami menuju jalan yang Engkau ridhoi. Jadikanlah kami ya Allah hamba-hamba-Mu yang bermanfaat untuk orang lain. Maksimal mengabdi kepada sesama, mengabdi kepada nusa dan bangsa, karena taatnya kami kepada-Mu dan Rasul-Mu Nabiullah Muhammad SAW. Jadikan anak cucu kami, dzurriyyah kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada nusa dan bangsa, karena taatnya kepada-Mu dan Rasul-Mu Nabiullah Muhammad SAW. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasan
Dan semuanya jamaah NBO mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Taslim atas doanya. Semoga Allah hijabahkan untuk kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya doa pada pagi hari ini, maka berakhir pula acara kita. Insya Allah kita berjumpa esok pagi dengan narasumber kita adalah Kiai Haji Profesor Dr. Nasari Umar. Semoga Bapak dan Ibu diberikan kemudahan keberkahan untuk sama-sama kita berjumpa kembali esok hari. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.